Gimana Indonesia mau maju? Para penjabatnya aja yang sudah berani bersumpah di atas Al-Quran pada ingkar janji, pada rakus, pada maling, pada zolim. Buset, Tuan aja gak ditakutin, Cok. Emang edan dah. Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani anak-anak saya tidur. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil, Ibu Iya. bilang. Yo guys, balik lagi dengan Kevin. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Harvey Mois ya, Harvey Mois. Sikap sopan jadi alasan, vonis Harvey Mois hanya 6,5 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan 12 tahun guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk, nanti bahas banget ya. Cuma 6,5 tahun guys. Itu pun pasti bakal lebih diremisi-remisi lagi, paling berapa bulan gitu loh ya. Dan beritanya seperti apa? Yuk, lihat bareng-bareng guys. Sikap sopan jadi alasan vonis Harvey Mois hanya 6,5 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Emang kocak ya? Emang kocak ya? 6,5 tahun doang udah ngerugi negara sampai ratusan triliun. Cuman dapat 6,5 tahun. Udah kayak temen gue yang punya barang bukti Inex 10 butir aja ya kemarin ya. Sedangkan di negeri Cina sana ya, hukumannya itu sampai dengan hukuman mati. Padahal cuman 6 triliun atau berapa gitu. Ini yang sudah ratusan triliun cuma 6,5 tahun. Padahal jaksanya udah nuntut 12 tahun. 12 tahun aja yang menurut gue ya masih terlalu kecil. Enak aja ratusan triliun. Pantesan koruptor kagak kelar-kelar ya. Gara-gara hukumnya kayak begini semua. Kayak gini juga ya udah sama aja lu di dalam penjara 6,5 tahun nih. Hukumannya 6,5 tahun. Ini tuh lu ngejalaninya cuma 4 tahunan atau 5 tahunan gitu loh. 4,5 tahun lah, kan lu dapet remisi ya. Jadi walaupun vonisnya 6,5 tahun, lu itu jalannya 4,5 tahunan nih, gitu. Enak aja udah dapet duit triliunan, lu cuma di penjara 4,5 tahun. Kita yang capek-capek kerja aja 4,5 tahun belum tentu dapat 1 miliar gitu ya. Lu udah triliunan, ratusan triliunan ya. Lu cuma dapat penjara 4,5 tahun kalau jalaninya 4,5 tahun ya. Kalau 6,5 tahun ini ya. Dan setahu gua nih, jaksa ini harus banding nih. Harus nggak terima nih. Kenapa? Setahu gue kalau tuntutan itu dari vonis ya, maksud gue tuh vonis itu nggak bisa lebih dari 1/3 dari tuntutan. Misalnya kalau dituntutnya 12 tahun ya, hakim itu cuma bisa ngurangin 1/3, yaitu cuma ngurangin 4 tahun, which is harusnya 8 tahun. Ini kenapa jadi 6,5 tahun? Tanda tanya ini. Harusnya jaksa bisa banding dan wajib banding setahu gue ya. Kalau dituruninya lebih dari 1/3, ini jaksanya wajib banding. Nah, sini ada berita lagi nih, katanya koruptor mau dikejar sampai antariksa. Katanya Prabowo sebut koruptor mungkin bisa dimaafkan jika bertobat dan kembalikan uang negara katanya. Kalau di Cina pindah alam sudah katanya guys ya. Di Cina, di Korea Utara apalagi ya, lebih Kim Jong Un ya, lebih-lebih ya. Kita lanjut lagi. Ini juga ada berita ya, divonis hukuman mati ya, yang Sudirman kasusnya Vina ya, perbedaannya ya. Mengejutkan, hakim putuskan vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami Sandra Dewi. Nyawa koruptor lebih berharga daripada nyawa rakyat kecil. Negeri hukum Indonesia guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Asik. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Asik. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Asik. Harvey Mois Sebelum jadi ditetapkan presiden, ya. divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar rupiah. Ini mah gue lebih kayak apa ya, ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi, yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya, hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Mois 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana?
Keadilan sosial bagi rakyat berduit, kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang, bukan ngerugi negara ya, itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300 T. Hukum Presiden Prabowo itu sebenarnya kurang mampu, ya. Saya nggak bilang untuk bullyingin dia, nggak ada ya. Saya cuma bilang opini saya dia kurang mampu, baik secara jasmani maupun secara mental. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka ini kabinet badut. Badut ini cuma bikin orang senyum ketawa. Kompetensi zero, ya kan? Integritas zero di situ. Kenapa saya bilang integritasnya zero? Ya lo maling lo lepasin, bos. Lo ngapain ada hukum? Ngapain ada polisi? Sorry ya, polisi capek-capek nyidik. Tok 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 tok, periksa saksi. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Gelar perkara, berantem dulu di situ pelapor terlapor. Periksa ahli, udah, cuk. Oh. Lapor masuk ke jaksa penuntutan, berantem di pengadilan dulu, ya kan, demo apa semua segala macam, udah masuk penjara dilepasin. Saudara sekalian, begitu Leo, saya dilantik acting jadi macan Presiden tadi. Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila Asik. perlu, sampai ke Antartika, Asik. sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya Takut ya. mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Asik. Lembut sekali Pak. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi Diam-diam. kembalikan. Asik. Kalian kalau mau nyolong jangan tanggung. Nyolong cuman HP, motor, uangnya nggak seberapa, tapi resikonya besar. Tuh kasih Muiz 300 triliun, diponis hukuman cuma 6 tahun 5 bulan. Kalau bisa lebih dari 300 triliun, siapa tahu bebas dari hukum. Salam Indonesia cemas. Bisa cemas. 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar. Bagaimana? Kembali terbukti benar lagi kan? Jadi nggak enak kalau benar terus tuh. Masa tiap nggak enak selalu harus dikasih kucing? Kan kasihan kucingnya kan? Lagi-lagi kucingnya jadi korban kan? Seperti apa yang disampaikan jauh-jauh waktu, hanya berhenti di cacing. Ya, dicaci, nyampe ke ularnya aja kagak, apalagi naga kejauhan. Dan sisa nominalnya masih terlalu banyak. Dendanya cuma kayak gitu, tidak dimiskinkan kan? Lagi-lagi vonis hukumannya like my analysis, tidak akan nyampe 7-8 tahun. Terbukti bukan? Alright. Nyentuh ular mah kejauhan, serempet bininya aja kagak, padahal jelas-jelas bininya turut andil dan turut serta. Ya, seperti kita ketahui bersama, hanya berhenti di tingkatan cacingnya ada cacing keremi. Itu sih keren. Ya, begitu adanya. Kembali terbukti bukan? Lagi-lagi nggak enak ya kalau benar terus tuh. Iya, kasihan kucing betul. Aduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Prabowo sudah mengingkari janji ya? Sebelum jadi presiden gimana dia ngomongnya, tapi setelah jadi presiden aku tadi lihat ekspresinya seperti apa ya? Banyak tekanan gitu ya. Seperti ada ancaman gitu dari pihak-pihak tertentu ya, seakan-akan dia menciut, mungkin karena sudah terlalu tua atau gimana, aku nggak tahu ya, maaf ya kalau saya mengatakan ini. Soalnya dari ekspresi wajah Prabowo presiden kita ini
seperti ada tekanan gitu loh guys ya. Entahlah itu tekanan seperti apa gitu loh. Beda waktu sebelum jadi presiden, sepertinya dia semangat membara gitu loh. Tapi setelah jadi presiden ada hal apa yang membuat dia jadi menciut gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.